Ada yang diwariskan, ada yang harus dikembangkan. Nah, tadi dengan diskusi hari ini ada ide bahwa harus ada perda yang mengatur itu. Ya, ini akan jadi ketetapan ataupun ketentuan keberjalanan ataupun mempertahankan kebudayaan di Kabupaten Garut. Apakah ini menyangkut hanya simbol saja atau esensi dari kebudayaan itu sendiri? Karena kan kebudayaan itu lahir dari sebuah peradaban masyarakat yang ada di Garut itu sendiri. Nah, kira-kira kalaupun itu ada rancangan perda tentang kebudayaan, kira-kira yang mengaitkan tentang perda itu seperti apa? Nah, perda ini bukan hanya sebatas esensi, tapi pengakuan. Karena setiap daerah itu pasti punya kebudayaan masing-masing. Kenapa ini harus diikat dalam perda supaya kita pun punya jati diri ketika yang mengakui misalkan budaya ini lahirnya di Garut, situs ini bagaimana budayanya, situs ini bagaimana mengembangkannya, ataupun bahkan dari sisi seni, agama, pendidikan, ini pengaturannya seperti apa. Termasuk juga hak paten ya? Iya, termasuk hak paten. Hak intelektual ya? Nah, itu. Ini kan gagasan dari setiap daerah yang namanya kampung adat dan sebagainya, ini kan pasti punya kebiasaan masing-masing. Ini bagaimana diterapkan ataupun dikembangkan di setiap daerah, dari bahasa, misalkan bahasa kebiasaan, misalnya ini kan bisa dikembangkan juga di daerah lain. Tanpa tidak kalau misalkan kebiasaan di kampung adat suku misalkan diterapkan di adat lain misalkan, ataupun misalkan kolaborasi antara semua segmen kebudayaan di Kota. Melihat situasi politik hari ini kemarin di masa aksi demo nih, Ya. tanggapannya gimana, Ketua? Ya. Pertama saya ucapkan duka cita ya atas meninggalnya salah satu dari ojol yang terjadi di Jakarta, dan kemarin itu dampaknya sampai ke tingkat daerah Kabupaten Garut. Alhamdulillah ketika kemarin anggota dari beberapa fraksi menerima aksi ini berjalan lancar dengan diskusi yang sangat luar biasa, dengan penyampaian aspirasi yang sangat luar biasa, sehingga Kabupaten Garut tetap kondusif hari ini. Bahkan di daerah-daerah lain ini kan sangat luar biasa kejadiannya, bahkan ada yang meninggal, ada yang kantor DPRD-nya terbakar. Nah, saya sangat bersyukur bahwa masyarakat Kabupaten Garut, khususnya mahasiswa dan lain sebagainya, semua unsur menyampaikan aspirasi masyarakat ke kantor DPRD ini sangat luar biasa, dengan tatanan yang tertib, damai, tapi secara isinya kita dapat bahwa kita pemerintahan daerah akan menerima aspirasi baik yang itu harus dilaksanakan di Kabupaten Garut ataupun harus disampaikan ke DPR RI, karena kemarin ada tuntutan bahwa setiap fraksi harus membuat nota fraksi bagaimana penyampaian aspirasi di Kabupaten Garut ini harus tersampaikan ke semua fraksi di parlemen yang ada di DPR RI. Terus tanggapan ketua ini terkait dengan mosi adanya bubarkan DPR bagaimana ketua? Kalau terkait masalah bubarkan DPR ini kan munculnya dari ketidakpuasan. Bagaimana tatanan di dalam DPR sendiri ini ada yang harus diperbaiki. Kalau dibubarkan kan ini undang-undang, amanat negara juga, amanat masyarakat juga. Nah, itu kan terlahir dari beberapa ucapan salah satu anggota DPR RI, bukan semuanya. Nah, saya rasa ketika berbicara kewenangan untuk membubarkan itu, kami di DPRD di daerah tidak ada kewenangan untuk itu. Tapi semua aspirasi yang kemarin disampaikan akan saya sampaikan ke semua fraksi di parlemen di DPR RI. Terus kemarin ketua kenapa tidak bisa bertemu dengan masa aksi di Garut? Nah, saya dari hari Selasa itu mendapatkan undangan rapor dengan Mendagri dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri itu sendiri, bahwa kita seluruh Indonesia, ketua DPRD, bahkan harusnya dengan Bupati itu hadir di Kendari untuk menyamakan persepsi tentang ekrab, bagaimana penerapan di tiap kabupaten kota, bagaimana cara menumbuhkan ekonomi dari ekrab tersebut sesuai asta cita mungkin yang dituangkan di kepemerintahan hari ini. Nah, dan Jumat itu saya dalam kondisi kepulangan
Saya jam 12 sampai jam 1 itu masih di bandara. Jadi untuk menuju Kabupaten Garut, bahkan kita mencari akses keluar pun dari Jakarta itu susah. Sehingga mungkin ke sini terlambat dan tidak bisa menerima. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi baik dengan Polres, baik dengan Pak Bupati ataupun baik dengan anggota DPRD yang waktu itu kebetulan bisa menerima, berjalan dengan lancar, khususnya mungkin penerimaan aspirasi ataupun penerimaan aksi kemarin yang berjalan cukup lancar dan damai. Ini kan informasi gelombang aksi ini akan terus berjalan, terus akan berlanjut. ada agenda 1 sampai 5 secara berturut-turut akan melakukan aksi. Nah, kira-kira sikap anggota DPR atau DPRD sendiri itu seperti apa? Ya, yang penting kan ketika kemarin di semua daerah sampai hari ini masih ada yang berlanjut di daerah masing-masing. Kabupaten Garut itu kan sudah terlaksana kemarin dan aspirasinya dari semua fraksi sudah saya dorong untuk menyampaikan ke DPR RI supaya mereka nanti ketika kalaupun misalkan dari semua daerah ini berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan aksi dari tanggal 1 sampai tanggal 5, ya kan, ini mereka mungkin sudah siap harus bagaimana menerima aspirasi dari seluruh Indonesia. Bahkan ini semua dari kabupaten kota sudah bergerak, hari ini itu sudah ke provinsi, bahkan dari kemarin sudah ada yang ke provinsi, dan mungkin untuk sampai ke DPR RI ya tetap akan terjadi yang sesuai pengembangan ataupun tadi informasi bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 5 ini tidak akan berhenti. Nah, kesiapannya sebagai ketua dewan apakah siap untuk menerima para demonstran nanti di tanggal 1 sampai tanggal 2? Nah, karena kemungkinan di daerah juga terus berjalan. Ya, kita ada tindak lanjut. Sebetulnya kemarin di berita acara ataupun dari keputusan masalah penerimaan auden, kita akan mengadakan mimbar bebas. Ada permohonan mimbar bebas, itu dilaksanakan tanggal 5. Tapi saya setelah lihat tanggal 5 itu tanggal merah kalau nggak salah. Nah, hari Senin saya akan rapat dengan pimpinan dan para ketua fraksi. Kemungkinan ini diundur tanggal 4. Tapi hari Senin saya akan rapat dengan para ketua fraksi. Kalau dilihat memang tanggal 5 libur ya, kalau tidak salah. Barusan nih ada pemberitaan terbaru terkait pemanggilan Panglima TNI dan Kapolri terkait beberapa aksi massa nih. Apakah udah koordinasi nih Ketua DPRD bersama Kapolres Garut? Terakhir hari Jumat jam 9 saya berkomunikasi dengan Pak Kapolres bahwa saya menelpon bahwa isu ini akan sampai ke daerah. Dan itu kenyataannya terjadi bahwa ada aksi dari semua daerah bahkan di Kabupaten Garut. Nah, terkait masalah pengembangan penanganan ke depan, saya hari Senin dengan Pak Bupati sudah berkomunikasi akan menggelar rapat Forkopimda jam 11 beres apel kalau tidak salah. Pokoknya nanti waktunya menyesuaikan, yang jelas kita akan menyamakan persepsi ataupun informasi yang muncul di setiap instansi, baik itu dari eksekutif, legislatif ataupun yudikatif dari TNI dan Polri. Nah, berdasarkan informasi bahwa Presiden menginstruksikan terkait dengan demonstrasi ini untuk ditindak tegas. Nah, kira-kira menerjemahkan itu untuk di tingkatan Pemda termasuk juga DPR seperti apa? Ya, begini ya. Ketika berbicara tindakan anarkis yang dilakukan oleh siapapun dalam aksi pun ataupun audiensi yang selama ini mahasiswa utara ini harus, saya setuju bahwa ini harus diusut tuntas dan ditindak tegas secara terbuka, karena ini sudah kriminal di undang-undang dan juga perlindungan untuk masalah penyampaian aspirasi itu sangat diutamakan. Makanya kemarin saya ke Pak Kapolres telepon, udah jangan ada yang menghalangi, karena saya takutkan ini akan menjadi chaos. Kemarin itu sudah berkomunikasi bahwa tidak ada gontok-gontokan antara aksi dengan pihak kepolisian. Satu statement dari ini dari tokoh kebudayaan yang dikaitkan nanti akan ada rancangan peraturan daerah terkait dengan kebudayaan. Ya, apa yang terjadi hari ini kita sudah saksikan dan lihat. Bagi cara pandang kebudayaan ini problem kebudayaan. Oleh karena itu, khusus di Garut, bagaimana kenegaraan atau pemerintahan ini
punya sense of important namanya, rasa memiliki arti penting terhadap kebudayaan. Dari rasa memiliki arti penting itu, maka kebudayaan menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah kan gitu. Yang selama ini masih kebudayaan itu isu dampingan. Nah, satu itu. Kedua, bahwa kami dari budayawan itu kan kelompok kebangsaan. Nah, pemerintah itu kan kelompok kenegaraan. Nah, kelompok kebangsaan dengan kebudayaannya, tradisi kerakyatan kebangsaannya, plus di dalamnya seni, tanah air dengan pangan-pangan lokalnya, itu senantiasa siap menuju kepada kemerdekaan yang sejati kalau kita kaitkan dengan spirit kemerdekaan di Agustus ini. Karena kita ini negara bangsa, kemudian bernegara, bangsa-bangsa bakal jadi nation state. Negara harus melindungi segenap bangsa dan itu bahkan itu diktum amanat konstitusinya. Nah, kita butuh namanya strategi kebudayaan hari ini bagaimana. Tapi dalam kerangka situasi kondisi yang darurat ini. Nah, itu bagaimana kita memikirkan misalkan visi Bupati Garut Hebat di mana kebudayaan dalam kerangka besar maupun kebudayaan tradisional yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 itu bagaimana diperankan. Intinya kebangsaan selalu mendukung dan menuju kepada kenegaraan yang melindungi segenap bangsa. Nah, ini menjadi pertanyaan dan problem kebudayaan kita, dan bagaimana kita menjawab pertanyaan itu dengan namanya strategi gerakan kebudayaan di Garut khususnya. Bisa dikatakan kita butuh sebuah strategi kebudayaan Garut hebat. Begitu. Ya, terima kasih.